Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan. Dan salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pengambilan keputusan manajemen dan informasi yang dibutuhkan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Melda selaku pemateri kedua sekaligus moderator, bersama rekan saya yaitu Kurniati Hamid selaku pemateri pertama dan Muhammad Alfi Kadri selaku pemateri ketiga atau pemateri terakhir. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Perkenalkan, saya Kurniati Hamid dengan NIM 3 angka terakhir 022. Saya selaku pemateri pertama akan memaparkan materi kelompok kami yang berjudul Pengambilan Keputusan Manajemen dan Informasi yang Dibutuhkan. Nah, yang pertama itu ada tipe kegiatan manajemen. Manajemen membutuhkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Sistem informasi mempunyai peran yang penting dalam menyediakan informasi untuk manajemen setiap tingkatannya. Tiap-tiap kegiatan dan keputusan manajemen yang berbeda membutuhkan informasi yang berbeda pula. Oleh karena itu, untuk dapat menyediakan informasi yang relevan dan berguna bagi manajemen, pengembang sistem informasi harus memahami kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan tipe keputusannya. Tipe kegiatan manajemen dihubungkan dengan tingkatannya dalam organisasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategi merupakan kegiatan manajemen tingkat atas sebagai proses evaluasi lingkungan luar organisasi, penerapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi-strategi. Dalam perencanaan strategi ini terdapat beberapa bagian, yaitu proses evaluasi lingkungan luar organisasi, penetapan tujuan, dan penentuan strategi. Nah, yang pertama itu ada proses evaluasi lingkungan luar organisasi. Lingkungan luar dapat memengaruhi jalannya organisasi. Oleh karena itu, manajemen tingkat atas harus pandai mengevaluasinya. Harus dapat bereaksi terhadap kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh lingkungan luar, misalnya produk baru, dan pasar baru. Selain itu, manajemen tingkat atas harus tanggap terhadap tekanan-tekanan dari lingkungan luar yang merugikan organisasi dan sedapat mungkin mengubah tekanannya menjadi kesempatan. Poin B itu ada penetapan tujuan. Nah, penetapan tujuan adalah apa yang ingin dicapai oleh organisasi berdasarkan visi yang dimiliki oleh manajemen. Misalnya, tujuan perusahaan adalah dalam waktu 5 tahun menjadi penjual terbesar dalam industri dengan menguasai 60% pasar. Poin C itu ada penentuan strategi. Manajemen tingkat atas menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu ada pengendalian manajemen. Sistem untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Hal ini merupakan tingkatan taktik, yaitu cara manajemen tingkat menengah menjalankan taktik agar perencanaan strategi dapat dilakukan dengan berhasil. Taktik yang dijalankan biasanya bersifat jangka pendek sekitar 1 tahun. Dan yang ketiga itu ada pengendalian operasi. Proses pengendalian manajemen terdiri atas pembuatan program kerja, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan dan analisis. Nah, yang kedua itu ada tipe keputusan manajemen. Keputusan dibagi dalam 3 tipe, yakni yang pertama keputusan tidak terstruktur, kedua keputusan setengah terstruktur, tiga keputusan terstruktur. Pertama itu keputusan terprogram atau keputusan terstruktur.
Artinya keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua, keputusan setengah terprogram atau keputusan setengah terstruktur. Artinya, keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, serta sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang terperinci. Yang ketiga itu keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Artinya, keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan ini tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia. Selain itu berasal dari lingkungan luar. Nah, yang ketiga itu ada peran manajemen. Menurut Henry Mintzberg tahun 1991, manajemen memiliki 3 peran, yakni sebagai penghubung seseorang dengan orang lain, atau peran interpersonal. Peran hubungan personal terdiri atas figur kepala, manajer mewakili organisasi untuk kegiatan-kegiatan di luar organisasi. B. Pemimpin atau leader. Manajemen mengordinasikan, mengendalikan, memotivasi, dan mendukung bawahan-bawahannya. C. Penghubung atau liaison. Manajer menghubungkan personal di semua tingkatan manajemen. Kedua itu peran informasional. Peran dari manajer sebagai pusat saraf atau nerve center organisasi untuk menerima informasi yang paling mutakhir dan sebagai penyebar atau diseminator informasi ke seluruh personal di organisasi. Peran informasi lainnya adalah manajer sebagai juru bicara atau spokesman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang informasi yang dimilikinya. Yang ketiga itu membuat keputusan yang baik ditentukan sendiri maupun pihak lain. Peran decisional yang dilakukan oleh manajer adalah sebagai entrepreneur, sebagai orang yang menangani gangguan, orang yang mengalokasikan sumber daya organisasi, dan negosiator jika terjadi konflik dalam organisasi. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Melda. Selaku pemateri kedua, saya akan melanjutkan materi yaitu gaya kognitif pengambilan keputusan. Nah, cognitive style atau gaya kognitif adalah istilah yang digunakan dalam psikologi kognitif untuk menjelaskan cara berpikir individu memahami dan mengingat informasi atau pendekatan lebih suka menggunakan informasi tersebut untuk memecahkan masalah. Nah, di sini ada 3 gagasan untuk mengukur gaya kognitif. Yang pertama itu model multidimensional dan pengukurannya. Nah, sebuah alat multidimensi yang populer untuk mengukur gaya kognitif yaitu Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Belakangan ini para sarjana telah mempertanyakan mengenai pembangunan validasi beberapa timbangan yang terkait instrumen ini. Nah, Reading mengembangkan 2 dimensi instrumen gaya kognitif, yaitu Cognitive Style Analysis yang merupakan sebuah komputer kompilasi disajikan tes yang mengukur posisi individual pada dimensi yaitu orthogonal Wallis analytic and verbal imagery. Nah, dimensi WA mencerminkan bagaimana individu mengatur dan menstruktur informasi. Sedangkan dimensi FI menggambarkan modus individual dari informasi yang mewakili memori selama berpikir. Nah, verbalizers mewakili informasi kata atau asosialisasi verbal, dan IMAX mewakili informasi gambaran mental. Nah, yang kedua yaitu model satu dimensi bipolar dan pengukurannya. Nah, model find dependence dan independence yang diciptakan oleh Hawitkin mengidentifikasi sebuah tanggapan individual saat membedakan perilaku objek dari bidang konten yang mereka ditetapkan.
Dua instrumen serupa untuk melakukan ini telah diproduksi Embedded Figures Test atau TDE dan Group Embedded Figures Test atau GFT. Nah, kemudian yang ketiga yaitu model dan instrumen yang telah terbukti dalam pengukuran gaya kognitif untuk menentukan level kognitif. Nah, salah satu model yang populer adalah gaya kognitif yang dirancang oleh Creighton. Modelnya yang disebut Adaptation Innovation Theory menyatakan bahwa sebuah pendekatan pilihan individu pada pemecahan masalah dapat ditempatkan pada sebuah kontinum mulai dari adaptasi tinggi ke inovasi tinggi. Dia menunjukkan bahwa beberapa manusia yang disebut adaptor cenderung lebih menyukai pendekatan adaptif untuk memecahkan masalah, sementara yang lain atau inovator tentu saja lebih suka sebaliknya. Nah, materi yang selanjutnya itu tipe informasi. Nah, sistem informasi sekarang peranannya tidak hanya sebagai penumpal data dan pengolahannya menjadi informasi berupa laporan-laporan keuangan. Terkait juga mempunyai peranan yang lebih penting dalam menyediakan informasi bagi manajemen untuk fungsi-fungsi perencanaan, alokasi sumber daya, pengukuran, dan pengendalian. Nah, sistem informasi menyediakan 3 macam tipe informasi, yaitu sistem informasi pengumpulan data atau scoreckeeping information. Yang kedua yaitu informasi pengarahan perhatian atau attention directed information, dan yang terakhir yaitu informasi pemecahan masalah atau problem solving information. Nah, informasi pengumpulan data yaitu informasi yang berupa akumulasi atau pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan. Nah, yang kedua yaitu informasi pengarahan perhatian, yaitu membantu manajemen memusatkan perhatian pada masalah yang menyimpang. Nah, yang ketiga yaitu informasi pemecahan masalah. Nah, informasi pemecahan masalah yaitu informasi untuk membantu para manajer atau pengambilan keputusan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Problem solving biasanya dihubungkan dengan keputusan yang tidak berulang-ulang serta situasi yang membutuhkan analisis yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri ketiga untuk melanjutkan materi. Perkenalkan, nama saya M. Alfikadri Andi Madiawe dengan NIM 18.900.049 akan menjelaskan materinya. Karakteristik informasi. Karakteristik utama ini menunjukkan bahwa sebuah sistem memang benar-benar sebuah sistem yang dapat memberikan arus informasi dari host menuju sumbernya. Berikut ini adalah beberapa karakteristik yang dimiliki oleh sistem informasi, yaitu memiliki komponen, memiliki batasan atau boundary, memiliki lingkungan dan sistem environment atau memiliki interface, dan memiliki input atau masukan sistem. Sistem informasi di fungsi organisasi, yaitu 1. Sistem informasi di fungsi organisasi, yaitu sistem informasi eksternal dan internal. 2. Sistem pengolahan transaksi atau SPT. Sistem informasi digunakan untuk level operasional. 3. Macam-macam transaksi bisnis, yaitu transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. 4. Sistem informasi fungsional, yaitu sistem informasi akuntansi, keuangan, pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia. Adapun kerangka kerja sistem informasi yaitu konsep-konsep dasar, teknologi informasi, aplikasi bisnis, proses pengembangan, dan tantangan manajemen. Sekian. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.